datang di podcast yang bertema podcast seru tapi juga berilmu. Dengan saya Fiona di sini akan mengajak kalian berbincang tentang kebudayaan Indonesia. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah sinetron keluarga. Sinetron keluarga? Bukan deh. Jadi podcast yang akan kita bahas kali ini adalah patrilineal dan matrilineal. Tapi jangan bingung dulu karena di sini saya akan membahas dengan kedua teman saya yang berasal dari kedua suku yang berbeda dan pastinya sistem kekerabatan yang keren banget. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Anissa, halo Asya, gimana kabarnya nih? Hai Biana, hai semuanya, alhamdulillah baik banget dong pastinya. Halo, saya juga baik. Perkenalan dulu dong. Dia suku apa sih? Katanya dia keturunan Chinese ya? Masa sih? Gak kelihatan kayak ada keturunan Chinese gitu. Iya, bener kok. Kenapa ini? Kalian semua penasaran ya? Oke, hai semuanya. Sebelum para narasumber kita memperkenalkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fiona sebagai pembawa acara pada podcast hari ini. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui sebenarnya apa sih suku saya? Sebelumnya ada yang sudah tahu belum saya ini berasal dari mana? Oke, jadi sebenarnya saya ini berasal dari suku Betawi dari ayah dan China dari ibu. Tapi dalam keluarga saya memiliki sistem kekerabatan matrilineal, yaitu memiliki suku dari ibu. Sebagai contoh, saya kalau di rumah memanggil kakek dan nenek, yaitu dengan sebutan kungkung dan popo. Lalu di rumah juga saya sering dipanggil dengan panggilan cici, karena saya adalah kakak perempuan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Jadi kalian penasaran sama yang berikutnya nggak? Oke, langsung saja kita tanyakan. Oke, kenalan dulu ya. Mulai dari Asya nih. Kamu dari suku apa dan hari ini mau ngapain? Hai semuanya, saya Asya dan saya keturunan suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Saya akan menceritakan tentang sistem kekerabatan matrilineal yang unik banget loh. Mantap, sekarang giliran Anissa nih. Anissa gimana? Halo, saya Anissa. Saya dari keturunan suku Sunda. Nah, menurut saya keturunan sistem patrilineal. Nanti kita akan menjelaskan perbedaannya bersama Asya. Siap deh Miss, tapi sebelumnya nih, kalian pernah nggak sih bingung dengan kata-kata patrilineal sama patrilineal? Kayak jurus di anime gitu nggak sih? Asli, saya kira itu nama dinosaurus. Kayak ada judulnya fosil Patrilinealosaurus. Tapi tenang, kita bakal bahas yang aslinya kok. Apa itu patrilineal dan matrilineal? Oke, sekarang sedikit ya. Jadi secara sederhana sistem kekerabatan itu adalah kayak kita mempelajari asal usul ayah dan ibu kita kan. Misalnya patrilineal itu dari ayah dan matrilineal itu dari ibu. Betul banget Ivi. Jadi di Minangkabau kita menggunakan sistem matrilineal, di mana garis keturunan itu diambil dari ibu, bukan dari ayah. Jadi misalnya nama suku itu diambil dari ibu, bukan dari ayah. Kalau di Sunda memakai patrilineal, jadi semuanya kayak keturunan, besar, bahkan raja itu dari ayah. Jadi biasanya anak itu untuk keluarga itu. Wah, keren banget. Jadi kalau di Padang itu ibu kayak kepala suku gitu ya? Iya, secara budaya seperti itu.
Tetapi tetap ada peran laki-laki juga nih yang penting dalam keluarga. Misalnya mama, itu seperti om dari pihak ibu, di mana mereka juga memiliki peran penting dalam keluarga. Sedangkan kalau Sunda, ayah bisa tetap menjadi peran penting dalam keluarga, tapi ibu tetap harus dihormati dong kalau ibu rumah tangga. Asik, jadi dimanapun ibu berada, ibu tetap menjadi yang luar biasa ya. Salut deh sama semua ibu di dunia. Contoh kehidupan sehari-hari. Coba kalian kasih contoh. Misalnya, kalau di rumah, apa sih yang menunjukkan sistem kekerabatan itu? Misalnya, saya tinggal di rumah gadang yang merupakan rumah anak Minang. Jadi rumah gadang itu biasa milik keluarga ibu. Jadi kalau saya punya anak saya merupakan bagian dari keluarga saya, bukan keluarga suami saya. Jadi suami malah biasa tinggal di rumah saya. Mau kebalik banget sama saya. Sunda, biasanya perempuan yang ikut suaminya setelah menikah. Jadi rumah, warisan, tanah itu semua dari pihak ayah. Jadi anak-anak benar-benar anak ayah di dalam struktur keluarga. Benar-benar beda banget ya. Tapi meskipun begitu, nilai gotong royong tetap pasti bakal kuat kan? Setuju banget sih. Ini Minang walaupun diutamakan negara sibuk, tapi para om dan tante saling menjaga anak. Jadi ramai, kayak sekampung yang bantu ngurusin. Di Sunda juga sama, kekeluargaan tetap dijaga. Walaupun patrilineal, tapi silaturahmi dan hubungan antar keluarga ibu tetap dijaga banget. Kenapa penting untuk belajar ini? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih anak zaman sekarang, terutama anak SMP seperti kita, harus tahu hal seperti ini? Karena itu bagian dari identitas kita. Kalau kita ngerti budaya sendiri, kita jadi lebih bangga sama usul kita dan juga gak gampang mengapresiasi budaya orang lain. Setuju, lagi pula di Indonesia kaya banget budayanya, dari Aceh, Papua, berbeda-beda, tapi semuanya keren. Kita harus saling menghargai, salah satunya dengan belajar sistem kekerabatan ini. Bener banget tuh, jangan sampai kalau ada yang nanya, kamu orang mana? Cuma bisa jawab orang Indonesia, bahkan gak tahu budayanya asalnya dari mana. Waduh, Iya, jangan sampai. Justru kita harus menjaga dan melestarikan Setiap suku dan budaya yang diterapkan oleh keluarga masing-masing. oke nih, gak kerasa kita udah berbincang lama banget. Terima kasih untuk kedua teman saya yang telah bersedia untuk memberi informasi tentang patrilineal dan matrilineal. Super seru dan informatif banget ya. juga udah diajak. Seru banget bisa berbincang soal budaya suku Minangkabau. Saya juga senang sharing dengan budaya suku Sunda. Semoga teman-teman bisa semakin cinta sama budaya sendiri ya. Amin. Buat yang dengerin, jangan lupa ya untuk bangga menjadi anak Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.